gak sih kalian kepikiran kalau masalah kesehatan yang kita anggap biasa ternyata jauh lebih serius dari yang kita bayangkan? Di sekitar kita, isu kesehatan terus berkembang. Stunting yang diam-diam mengancam generasi, penyakit yang makin meningkat, sampai lingkungan yang perlahan merusak kesehatan kita tanpa kita sadari. Tapi ini bukan cuma soal penyakit, ada sesuatu yang lebih besar, yaitu kebijakan kesehatan. Keputusan-keputusan yang diambil bisa menentukan siapa yang terlindungi dan siapa yang terabaikan. Di video ini, kita akan melihat lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi di balik isu kesehatan, karena terkadang yang terlihat justru yang paling berdampak. Inilah kelompok 1, dasar kebijakan kesehatan, yang akan membahas tentang materi, isu masalah kesehatan, isu kebijakan kesehatan, dan tahap perumusan kebijakan kesehatan. Masalah kesehatan di Indonesia masih menjadi perhatian penting hingga saat ini. Mulai dari penyakit hingga kebijakan yang mengaturnya. Saya mau berobat pakai BPJS. Bentar ya Bu, kartunya saya cekkan dulu. Mohon maaf Bu, setelah saya cek kartu Ibu tidak aktif. Loh, jadi saya harus bayar sendiri dong? Kan saya di sini untuk berobat. Iya Bu, kalau status BPJS belum aktif, pelayanan tetap bisa dilakukan, tapi biaya tidak ditanggung oleh BPJS, alias Ibu membayar sendiri. Waduh, berarti kalau masyarakat kurang paham soal administrasi kesehatan, bisa jadi kesulitan saat membutuhkan pelayanan ya Pak? Betul Bu, hal seperti ini termasuk salah satu contoh masalah dalam pelayanan kesehatan. Dari kejadian tersebut dapat kita lihat bahwa masalah pada kesehatan bukan hanya tentang pada penyakit, tapi juga pada pelayanan kesehatan seperti administrasi, biaya, serta pemahaman masyarakat tentang sistem pelayanan kesehatan. Lalu, apa saja isu masalah kesehatan yang terjadi di Indonesia? Yuk simak penjelasan berikut. Masalah kesehatan di Indonesia terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, penyakit menular seperti COVID-19, tuberkulosis, dan HIV. Yang kedua, penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, dan kanker. Ketiga, kesehatan ibu dan anak seperti stunting dan kematian ibu. Dan terakhir, masalah sosial seperti kemiskinan dan gizi buruk. Selamat pagi, Ada yang bisa saya bantu? anak saya susah makan, badannya juga kecil. Sudah ikut saya periksa dulu ya. Baik Ibu, berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwasanya anak Ibu terkena stunting. Masalah ini dapat dipengaruhi oleh lingkungan, ekonomi, dan gaya hidup. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah membuat berbagai kebijakan kesehatan Seperti BPJS Kesehatan, Program Indonesia Sehat, dan kebijakan penanganan stunting. Selain itu juga ada vaksinasi COVID-19 serta pemerataan tenaga kesehatan. Apa ini? Kami sedang melaksanakan vaksinasi gratis. Wah, jadi semua bisa ikut ya? Iya, ini semua dari program pemerintah. Silakan. Dalam membuat kebijakan ada beberapa tahap penting. Pertama, identifikasi masalah, yaitu proses awal untuk mengenali dan menentukan masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat berdasarkan data, fakta, dan kebutuhan nyata. Tujuannya agar kebijakan yang dibuat tepat sasaran.
kedua yaitu penyusun agenda kebijakan. Tahap ini menentukan masalah mana yang menjadi prioritas untuk ditangani oleh pemerintah atau pemangku kebijakan. Tidak semua masalah langsung ditangani, tetapi dipilih berdasarkan urgensi dan dampaknya. Yang ketiga, formulasi kebijakan. Proses merancang solusi atau alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah yang telah diprioritaskan. Pada tahap ini ditentukan strategi, program, dan langkah-langkah yang akan dilakukan. Keempat, implementasi kebijakan. Tahap pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan ini mencakup penerapan program di lapangan oleh instansi terkait agar tujuan kebijakan tercapai. Dan terakhir, evaluasi dan monitoring. Proses menilai apakah kebijakan berjalan secara efektif atau tidak. Monitoring dilakukan selama pelaksanaan, sedangkan evaluasi dilakukan untuk melihat hasil dan dampaknya. Masalah stunting masih tinggi. Iya, kita perlu membuat program penanganan baru. Semoga programnya benar-benar membantu ya. Dari sinilah kebijakan mulai dibentuk. Salah satu contoh kebijakan adalah BPJS Kesehatan. Namun masih ada kendala seperti pembiayaan. Inilah dia studi kasus dalam kebijakan kesehatan. Studi kasus dalam kebijakan kesehatan adalah analisis terhadap permasalahan kesehatan tertentu yang terjadi di masyarakat. Kemudian dikaji bagaimana kebijakan dibuat dan diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut. Seperti JKN dan kendala pembiayaan BPJS Kesehatan yang membahas program jaminan kesehatan nasional atau JKN serta masalah yang dihadapi, seperti defisit anggaran, iuran peserta, dan beban biaya pelayanan kesehatan. Itu ada kebijakan penanggulangan stunting yang mengkaji upaya pemerintah dalam menanggulangi stunting, seperti program gizi, edukasi ibu, dan perbaikan sanitasi. Dan tidak kalah penting yaitu program vaksin COVID-19 sebagai kebijakan responsif terhadap pandemi, yang dimana pemerintah menerapkan program tersebut untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 dan melindungi masyarakat. BPJS sangat membantu, tapi kadang prosesnya lama. Baik Bu, kami selalu terus berusaha dalam memperbaiki pelayanan kesehatan. Baik Pak, terima kasih. Ya Ibu, sama-sama. Isu masalah kesehatan dan kebijakan kesehatan saling berkaitan. Masalah kesehatan yang muncul di masyarakat menjadi dasar lahirnya suatu kebijakan kesehatan. Tanpa adanya masalah kesehatan, kebijakan tidak akan memiliki arah yang jelas. Sebaliknya, tanpa kebijakan yang tepat, masalah kesehatan akan terus berulang dan sulit diselesaikan. Oleh karena itu, kebijakan kesehatan harus dibuat secara sistematis dan berdasarkan data. Dengan dasar kebijakan yang baik, Pelayanan kesehatan bisa lebih merata. Dan masyarakat bisa hidup lebih sehat. Kesehatan adalah hak kita bersama. Isu kesehatan ditangani, Kebijakan hadir melindungi negeri.